Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zarin Zaki Fauzia dengan NPM 2011037, yang kedua Farida Zakiatus S dengan NPM 2011048, yang ketiga ada Friska Diva Windu I dengan NPM 2011077. Di sini kami akan membahas mengenai intelijensi. Definisi kecerdasan. Menurut Anita E. Woolfolk, kecerdasan yaitu sebuah kemampuan untuk belajar, beradaptasi dengan situasi baru, atau lingkungan yang ada di sekitarnya. C.P. Chaplin mendefinisikan kecerdasan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki manusia di dalam menghadapi dan menyesuaikan diri secara tepat dan efektif. Gardner menyatakan definisi kecerdasan sebagai suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Menurut Gregory, kecerdasan yaitu sebuah kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan produk yang bernilai. Jadi kesimpulannya yaitu kecerdasan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seorang manusia untuk memahami dunia, berpikir rasional, bisa dipakai untuk menghadapi tantangan hidup. Ciri-ciri tingkah laku yang intelijen menurut Effendi dan Praja 1993. Yang pertama ada purposival behavior, artinya selalu terarah pada tujuan yang jelas. Yang kedua ada organized behavior, artinya tingkah laku yang terkoordinasi, semua tenaga dan alat-alat yang digunakan dalam suatu pemecahan masalah terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga ada physical will to need behavior, artinya memiliki sikap jasmaniah yang baik, ketangkasan dan penuh tenaga. Yang keempat, adaptable behavior, artinya tingkah laku yang luas, fleksibel, tidak statis dan kaku, tetapi selalu siap untuk mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap situasi yang baru. Yang kelima, skills-oriented behavior, artinya tingkah laku yang didasari rasa aman, tenang, gairah, penuh kepercayaan akan sukses atau optimal. Yang keenam ada greedy motivated behavior, artinya tingkah laku yang memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Yang ketujuh ada rapid behavior, artinya tingkah laku yang efisien, efektif, dan cepat atau menggunakan waktu yang singkat. Yang kedelapan ada brute behavior, artinya tingkah laku yang mempunyai latar belakang dan pandangan luas yang meliputi sikap, dasar, dan jiwa yang terbentuk. Jenis-jenis kecerdasan atau intelijensi. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Secara umum, linguistik diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Orang yang ahli di bidang linguistik disebut linguis. Seseorang linguis biasanya orang yang mahir menggunakan beberapa bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa linguistik sebagai ilmu yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis merupakan salah satu jenis kecerdasan yang termasuk dalam kecerdasan multiple intelligensi. Kecerdasan matematis logis berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan keterampilan mengolah angka dengan baik dan kemahiran menggunakan penalaran atau logika dengan benar.
Kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan dalam mengolah kata, seperti kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair, dan pengacara. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu berupa sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang manusia untuk memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. Pada umumnya, seseorang yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan bentuk 2 atau 3 dimensi. Seorang anak dengan kemampuan ini juga mampu dengan mudah dan cepat memahami konsep spasial serta terlihat antusias ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kemampuan ini. Kecerdasan visual spasial sangat berpengaruh dengan proses belajar seorang anak dan remaja di masa sekolah. Yang keempat ada kecerdasan musik. Adalah bagian dari kecerdasan jamak yang ada kaitannya dengan kepekaan mendengarkan suara musik serta kemampuan menyanyi juga memainkan alat musik. Kecerdasan musikal mencakup kepekaan dan penguasaan terhadap nada, irama, pola-pola ritme, tempo, instrumen, dan ekspresi musik hingga seorang dapat menyanyikan lagu, bermain musik, dan menikmati musik. Orang yang memiliki kecerdasan musik biasanya menguasai dan pintar bermain permainan alat musik seperti bermain alat musik gitar dan bass, bermain alat musik piano dan keyboard, bermain alat musik saksofon, bermain alat musik drum, biola, dan lain-lain. Yang kelima ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal biasanya sangat diimpikan dan diinginkan banyak orang. Apabila mempunyai kecerdasan interpersonal akan terwujud hal berikut. Yang pertama, mudah dalam bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, mudah beradaptasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang keempat, tidak sulit untuk membuat orang lain memperhatikan atau mendengarkan kata-kata. Selanjutnya yang keenam ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini diartikan sebagai kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Yang ketujuh, kecerdasan kinestetik, yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang manusia dalam hal menggunakan seluruh anggota tubuh atau fisiknya dalam aktivitas berupa mengekspresikan ide dan perasaan, keterampilan serta menciptakan sesuatu. Pada umumnya, orang yang mempunyai kecerdasan ini selalu menunjukkan minat dan bakat tertentu sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, ada kecerdasan naturalis, yaitu sebuah kecerdasan yang dimiliki seorang manusia yang ada kaitannya dengan menangkap suatu pola dan melihat hubungan antar unsur-unsur di alam. Pada umumnya, orang yang memiliki kecerdasan ini tinggi memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai varietas tanaman, hewan, gunung, atau awan di lingkungan ekologisnya masing-masing. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Kecerdasan seorang manusia pasti berbeda-beda. Perbedaan ini ada karena adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu satu, pembawaan, yaitu segala sifat yang telah ada sejak lahir dan merupakan keturunan. Yang kedua, kematangan, yaitu kesanggupan organ tubuh dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan, yaitu semua keadaan di luar diri manusia yang sangat berpengaruh. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Yang kelima, kebebasan,
yaitu boleh memilih metode-metode yang dipakai dalam memecahkan masalah, menjadikan minat bukan satu-satunya syarat dalam mewujudkan kecerdasan. Yang keenam, pengaruh lingkungan, yaitu gizi yang dikonsumsi, didikan guru, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hal-hal yang berhubungan dengan intelijensi. Yang pertama, ada kecerdasan dengan bakat. Kecerdasan sebagai suatu kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepemilikan kemampuan membuat para individu mencapai suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Yang kedua, ada kecerdasan dan kreativitas. Kreativitas sangat berkaitan dengan kecerdasan. Salah satu ciri kecerdasan atau intelijensi yaitu sangat kreatif dalam melaksanakan suatu hal. Walaupun demikian, hubungan antara kreativitas dengan kecerdasan tidaklah selalu selaras. Yang ketiga, ada kecerdasan dengan kehidupan. Pada hakikatnya, kecerdasan seseorang manusia memang peranan penting dalam kehidupannya. Namun, kecerdasan bukan kunci utama sukses kehidupan seseorang. Banyak faktor lain yang sangat mempengaruhi kesuksesan hidup manusia, seperti faktor kesehatan dan ada tidaknya kesempatan. Dimensi kecerdasan. Kecerdasan manusia memiliki beberapa dimensi, antara lainnya sebagai berikut. 1. Kecerdasan intelektual merupakan sebuah daya menalar dan logika dari seorang manusia. Wujudnya berupa kemampuan kognitif dan kesiapan dalam mempelajari sesuatu. 2. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya. 3. Kecerdasan fisik merupakan kemampuan yang dimiliki manusia berkaitan dengan kekuatan kebugaran otot dan mental. 4. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Cara meningkatkan kecerdasan. Semakin cerdas seseorang, maka semakin bisa menghadapi segala permasalahan dalam hidup. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan diantaranya. 1. Meminimalkan waktu bersama gadget. Gadget merupakan kebutuhan yang penting di zaman sekarang. Namun, tetap mengusahakan meminimalisir penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memperlambat kinerja otak. 2. Berolahraga secara rutin. Berolahraga dapat memperlancar pembuluh-pembuluh darah dan oksigen, sehingga oksigen akan mudah ke otak. Dengan begitu, otak akan lebih fresh dan daya tangkap menjadi lebih tinggi. Rutin berolahraga mampu meningkatkan energi, fokus, suasana hati menjadi lebih baik, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan memori. 3. Banyak membaca. Menjadikan kegiatan membaca buku menjadi suatu hobi. Yang dibaca bukan hanya buku pelajaran saja, namun berbagai buku yang dapat memotivasi diri, merangsang psikis untuk maju dan meningkatkan daya pikir serta kemampuan dalam mengatasi suatu masalah yang ada di sekolah maupun dalam kehidupan. 4. Cepat tidur dan cepat bangun. Orang cerdas memiliki pola tidur yang teratur, tidak suka begadang, karena begadang membuat seseorang menjadi sulit berkonsentrasi dan saat bangun pagi menjadi lesu karena jam tidurnya kurang. Yang kelima, ada 3R, yaitu refleksi, relaksasi, dan rekreasi. Refleksi sama dengan menenangkan diri.
mengatur pikiran, dan memprioritaskan tanggung jawab. 3R menjadikan otak menjadi segar, fokus, dan berkonsentrasi.